Bertemu lagi dengan saya, Umi Nasehatun, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bengkulu. Langsung saja, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang etika pendidikan dan pendidikan karakter. Langsung saja kita simak video penjelasannya berikut ini ya. Langsung saja pengertian etika. Etika adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani ethos yang mana berarti adat istiadat. Pengertian etika sering disamakan dengan pengertian akhlak dan moral, dan ada pula ulama yang mengatakan bahwa akhlak merupakan etika Islam. Etika adalah bagian filsafat yang mengajarkan tentang keluhuran budi atau baik buruknya. Etika mempersoalkan bagaimana manusia bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya tindakan manusia itu. Yang selanjutnya yaitu fungsi etika. Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika berperan sebagai konsep terhadap sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Sekurang-kurangnya, etika mencakup etika dari sudut pandang yaitu etika alamiah, etika objektif, etika universal, etika sosial kultural, etika ilmiah, atau etika kritis. Yang pertama yaitu pengertian etika pendidikan. Etika pendidikan bisa diartikan sebagai ilmu atau pelajaran etika mengenai teori bagaimana seharusnya berperilaku atau berbuat dan tidak berbuat terhadap orang lain, khususnya dalam praktik pendidikan. Etika pendidikan itu sendiri berisi aturan perilaku yang diterima secara sosial yang memberi tekanan pejabat-pejabat pendidikan untuk memelihara kesadaran nilai yang tinggi dan jujur serta adil dalam memberi layanan kepada publik. Yang kedua yaitu pentingnya etika dalam pendidikan. Etika sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas di dalam segenap sikap dan tingkah laku dalam berinteraksi dengan lingkungan. Siapapun yang menghendaki anaknya menjadi seorang yang berakhlak atau beretika, maka hendaklah ia memelihara, menghormati, rendah hati dalam setiap tindakan. Etika yang dimiliki seseorang pun akan dapat meningkatkan harga diri seseorang tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang anak lari dari etika, secara sosial anak ini dalam lingkungannya akan bermasalah dan mungkin dia akan dikucilkan. Oleh karena itu, beranjak dari kondisi ini semua, maka etika menjadi sesuatu yang penting ada dalam sistem pendidikan kita. Yang selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter itu sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral di mana tujuannya untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Yang selanjutnya, fungsi pendidikan karakter. Fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter yaitu untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini yaitu masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan kerja, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar serta memanfaatkan berbagai media belajar. Tujuan pendidikan karakter. Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan itu, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Adapun nilai-nilai
pembentuk karakter tersebut, yaitu kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Yang selanjutnya yaitu pentingnya pendidikan karakter. Likona 2013 mengatakan bahwa setidaknya ada 7 alasan mengapa pendidikan karakter harus diberikan kepada warga negara sejak dini, yaitu: yang pertama, merupakan cara paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Kedua, pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik anak didik. Ketiga, sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya sendiri di tempat lain. Keempat, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat yang majemuk. Yang kelima, sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja yang rendah, dan lain-lain. Yang keenam, merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau usaha. Dan yang terakhir, sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Dari yang sudah dijelaskan di atas, kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, maka para guru, dosen, dan orang tua sudah seharusnya senantiasa menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak didiknya. Pembinaan karakter harus terus-menerus dilakukan secara holistik dari semua lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.